Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang sangat cerdik dan kaya raya. Beliau memiliki istana yang sangat megah. Kemegahan istananya diakui oleh semua kerajaan-kerajaan lainnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya ilmu yang luar biasa. Beliau dapat memerintahkan jin dan bahkan dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke kota Taif atau negeri Syam. Ketika melakukan perjalanan, beliau membawa pasukan yang banyak. Pasukan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama manusia dan jin, sedangkan burung-burung terbang dengan sayapnya, sehingga bisa menaungi Nabi Sulaiman beserta pasukannya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya masuk ke sebuah lembah. Di lembah tersebut banyak sarang semut. Kawanan semut yang melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Saat itulah sang Raja Semut memberi peringatan kepada kawannya agar segera menghindar masuk, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat An-Naml. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman yang dapat mendengar dan mengerti bahasa hewan, beliau tertawa ketika mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan. Kemudian Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga beliau dapat memahami ketakutan para semut. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman akhirnya meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang beliau dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Kemudian mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Kisah lain tentang Nabi Sulaiman yang mendengar pembicaraan semut. Pernah suatu waktu Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya untuk berdoa, memohon agar diturunkan hujan. Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dari istananya untuk meminta hujan. Tiba-tiba beliau menjumpai seekor semut yang berbaring dengan punggungnya, yaitu terlentang, dan semua kakinya diangkat menghadapi langit. Semut itu lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu dari makhluk-Mu. Kami sangat memerlukan guyuran air hujan-Mu. Jika Engkau tidak mengguyuri kami dengan air hujan-Mu, Engkau akan membuat kami binasa." Mendengar doa tersebut, Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Beliau tahu bahwa semut dan hewan-hewan lainnya tidak pernah lupa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya hujan pun turun membasahi kawasan tersebut. Dari cerita Nabi Sulaiman dan semut ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok nabi yang cerdas dan kaya raya. Walaupun begitu, beliau tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang beliau miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya.
Beliau selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Di atas langit masih ada langit. Artinya, sehebat apapun kita, itu tidak ada artinya dibandingkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetaplah menjadi manusia yang rendah hati dan tidak sombong. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.